Saudara, penyaluran bansos oleh Presiden Jokowi khususnya di masa kampanye jadi sorotan. Mulai bulan ini pemerintah menggelontorkan program perlindungan sosial, mulai dari bantuan langsung tunai atau BLT hingga bantuan beras. Pemerintah menetapkan anggaran bansos atau perlindungan sosial tahun 2024 sebesar 496,8 triliun rupiah. Anggaran bansos di tahun politik 2024 ini termasuk yang terbesar, bahkan melebihi anggaran bansos saat pandemi COVID-19 tahun 2021 hingga 2023 lalu, yang ada di kisaran 440 hingga 460 triliun. Itu pun anggaran di 2020 hingga 2022 tidak semuanya bansos karena anggaran itu termasuk anggaran pemulihan ekonomi nasional. Apa saja bantuan sosial yang dicairkan pemerintah? Kita lihat satu-satu. Ada bantuan pangan non-tunai Rp200.000 per bulan. Ada juga bansos beras 10 kg untuk 22 juta keluarga penerima manfaat. Ada BLT kerawanan pangan yang nilainya mencapai 11,25 triliun rupiah. Namun berdasarkan catatan strategi nasional, pencegahan korupsi yang dibentuk KPK pada awal 2021 hingga 2023 ada kerugian negara 523 miliar rupiah per bulan karena data penerima bansos tidak mutakhir. Sejak awal 2023 hingga bulan September kerugian negara jadi 140 miliar rupiah per bulan karena data penerima mulai diperbaiki. Stranas atau Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menemukan ada 23.800 ASN penerima bansos, 14.000 pengurus atau pemilik badan hukum, serta 493.000 peserta BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya tak layak menerima bansos tapi justru jadi penerima. Persoalan tata kelola bansos jadi perdebatan hangat antar capres dalam debat terakhir capres Minggu malam. Lebih lengkap kita bahas usai tayangan berikut. Program bantuan sosial yang saat ini dikucurkan pemerintah menjadi materi dalam debat presiden terakhir Minggu malam. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanyakan tata kelola bansos yang kerap bermasalah justru ke calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Karena proses logic thinkingnya adalah datanya diperbaiki. Ini yang pernah kita lakukan dan ketika kawan-kawan KD sudah bersusah payah diberikan ke atas, balik lagi pada data yang sama. Seolah-olah kita abai pada soal data ini, sehingga betul-betul bansos yang diberikan, yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi gap, menurunkan kemiskinan oke ternyata, tapi gap tidak. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut bansos seharusnya diberikan untuk kepentingan penerima, bukan pemberi bansos. Anies juga mengkritik tata cara pemberian bansos. Sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor 1, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi. Bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi. Juru bicara TKN Prabowo Gibran Andre Rosiade menilai pernyataan pasangan calon lain saat debat terkait bansos tidak tepat. Andre berdalih anggaran bansos yang diberikan pemerintah Jokowi sudah disetujui DPR. Memang faktanya sekarang masyarakat itu membutuhkan bansos. Jangan sampai karena ada unsur politik, ambisi kekuasaan, kebutuhan rakyat dihalang-halangi. Ini kan soal empati. Jangan sampai gara-gara, saya melihat ini soal empati jangan sampai gara-gara ambisi kekuasaan malah melarang pemerintah memberikan bansos kepada rakyat yang membutuhkan.
Anggaran bansos memang mengalami kenaikan termasuk di tahun ini yang mencapai 496,8 triliun rupiah. Anggaran ini naik dari tahun lalu, bahkan lebih tinggi dari bansos di era pandemi. Anggaran bansos di tahun ini berupa bantuan pangan non-tunai Rp200.000 per bulan, program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, beras bansos 10 kg untuk 22 juta keluarga, serta BLT kerawanan pangan 11,25 triliun rupiah. Presiden Jokowi menampik tudingan bahwa bansos digunakan untuk kepentingan politik. Menurut Jokowi, bansos tidak hanya diberikan pemerintah jelang pemilu. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Dan itu semuanya, sekali lagi, itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Berdasarkan catatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang dibentuk KPK pada awal 2021 hingga awal 2023, ada kerugian negara Rp523 miliar per bulan karena data penerima bansos yang tidak mutakhir. Sejak awal 2023 hingga bulan September, kerugian negara menjadi Rp140 miliar per bulan karena data penerima mulai diperbaiki. Stranas Pencegahan Korupsi menemukan ada 23.000 ASN penerima bansos, 14.000 pengurus atau pemilik badan hukum, serta 493.000 peserta BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya tidak layak menerima bansos, tetapi justru menjadi penerima. Pencairan bansos di masa kampanye menjadi sorotan karena dinilai rawan disalahgunakan. Selain persoalan akurasi data penerima manfaat, baik Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud mengkritik penyaluran bansos di masa kampanye. Tim Liputan, Kompas TV.